Puji Tuhan saudara, bertemu kembali di channel Sahabat Doa, di mana melalui channel ini kami akan mendukung saudara di dalam segala pergumulan doa saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa permohonan kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan satu bagian firman Tuhan kepada setiap saudara yang akan membangkitkan iman saudara ketika kita menaikkan doa-doa dan permohonan kita kepada Dia. Adapun teks firman Tuhan tersebut adalah dari Markus pasal yang ke-6, mulai ayat 45 sampai 52. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada saudara. Pastikan saudara mendengarkan firman Tuhan dengan segenap hati saudara. Pastikan saudara diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke atas perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Puji Tuhan saudara, malam hari ini saya rindu kita belajar dari firman Tuhan ini, karena firman Tuhan ini akan membangkitkan iman saudara ketika saudara membuka hati saudara untuk firman Tuhan tertanam dalam hati saudara. Di mana saudara konteks dari firman Tuhan ini? Satu kali Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyeberang danau. Dia menyuruh mereka duluan untuk menyeberang danau, sedangkan dia pergi untuk berdoa. Dan singkat cerita saudara, ketika mereka ada di tengah danau, datanglah badai saudara, sehingga pada waktu itu mereka ada dalam bahaya dan mereka begitu payahnya mendayung perahu mereka oleh karena angin sakal. Dan saudara, ketika mereka ada dalam situasi itu, ayat 48 dikatakan, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Jadi waktu itu sekalipun dia belum bersama mereka, tapi Yesus melihat apa yang mereka alami, apa yang sedang mereka hadapi. Saudara, malam hari ini sebelum saudara menaikkan doa-doa saudara, saya rindu menyadarkan saudara beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa saat mereka pergi menyeberang danau itu atas perintah Yesus. Dan ketika mereka melakukannya, di tengah danau mereka menghadapi sakal. Mereka mengalami angin sakal, mereka mengalami badai. Artinya saudara, saya mau menekankan bahwa dalam pengiringan kita akan Tuhan, ketika kita memutuskan untuk mengikut Tuhan, bukan berarti semua akan beres. Bukan berarti semua akan menjadi beres dan tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Dengar saudara, sekalipun kita mengikut Tuhan, masalah persoalan akan tetap ada. Yang membedakan, yang saya rindu kita belajar bersama adalah bahwa ayat 48, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Yang membedakan orang yang mengenal Tuhan dan orang yang tidak mengenal Tuhan adalah dalam badai, dalam tantangan, dalam persoalan yang dihadapi oleh orang yang mengenal Tuhan, orang yang mengikut Tuhan dalam kehidupannya, orang itu diperhatikan oleh Tuhan. Karena sekali lagi ayat 48 itu dikatakan, ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Tuhan lihat masalah mereka,
Tuhan perhatikan persoalan mereka. Tuhan perhatikan masalah mereka. Hari ini saya pun menegaskan kepada saudara bahwa dalam apapun yang saudara alami, saat ini, Tuhan melihat saudara. Dalam pengiringan saudara akan Tuhan, mungkin ada masalah persoalan, jangan berkecil hati. Karena bukan berarti ketika saudara mengiring Tuhan semuanya akan beres. Tapi besarkanlah hati saudara. Kenapa saudara? Karena ketika saudara ada dalam badai sekalipun, Allah memperhatikan, Allah melihat. Ketika murid-muridnya di tengah danau bergumul oleh karena angin sakal, Tuhan lihat, Tuhan perhatikan semuanya. Sekalipun dia tidak ada di dalam perahu mereka pada waktu itu, dia masih ada di darat, tetapi Tuhan memperhatikan dan Tuhan melihat semuanya. Dan tahukah saudara apa yang terjadi ketika dia melihat murid-muridnya ada dalam kepayahan, ada dalam kesulitan? Saudara lihat ayat 48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Saudara, ketika dia melihat mereka kepayahan dan kesulitan, dia datang kepada mereka. Dia datang, dia tidak izinkan murid-muridnya menghadapi tantangan sendiri. Dia tidak izinkan murid-muridnya menghadapi situasi yang sangat menakutkan bagi mereka pada waktu itu. Tetapi Yesus datang kepada mereka. Demikian hari ini dalam segala kondisi yang saudara alami, betapa berat kondisi yang saudara alami, Yesus datang. Dia tahu segala masalah saudara, dia tahu segala persoalan saudara, dia tahu penyakit saudara. Dia tahu kehancuran ekonomi yang mungkin saudara alami saat ini, dan dia melihat semuanya. Dan kemudian firman-Nya menegaskan bahwa dia datang. Hari ini pun ketika kita menaikkan doa-doa kita, Tuhan melihat semuanya saudara, dan dia datang bersama dengan kita. Dan kemudian ayat 50 dikatakan, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saat dia melihat umat-umatnya ada dalam penderitaan, dia datang untuk memberi jalan keluar bagi mereka. Dan kedua, dia datang untuk memberi ketenangan, kesejukan di hati mereka. Dia berkata, tenang, aku ini ada bersamamu, jangan takut. Hari ini saudara ada pergumulan, ada kesulitan berat yang saudara alami dalam hidup saudara. Firman-Nya berkata, aku ini. Dia datang kepada saudara. Dan dia datang untuk memberikan ketenangan, kedamaian. Dia berkata, aku ini, jangan takut. Biarlah saat ini saudara, damai Tuhan mengalir bagi saudara dalam kondisi apapun yang saudara alami, karena Yesus hadir bersama dengan saudara. Dia tidak izinkan saudara sendiri, dia hadir, dia selalu ada untuk saudara. Dia datang kepada saudara, dan dia mau memberi ketenangan bagi saudara. Lalu kemudian di ayat 50 dikatakan, lalu ia naik ke atas perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang-cengang bingung, sebab sesudah peristiwa roti yang mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Lihat saudara, berikutnya yang terjadi adalah Yesus naik ke atas perahu itu, dan ketika Yesus ada di atas perahu, semua masalah beres, semua masalah diselesaikan. Demikian juga dalam kehidupan kita saudara, dalam masalah, persoalan, tantangan yang kita hadapi, yang kita akan panjatkan malam hari ini, ketahuilah bahwa Dia mau hadir bersama saudara dalam perahu kehidupan saudara. Dia mau ada bersama dengan saudara di dalam perahu kehidupan saudara, untuk mengalahkan badai, untuk mengalahkan badai yang sedang menyerang, bahaya yang sedang menyerang mereka. Yesus mau naik ke atas perahu, dan ketika Yesus naik ke atas perahu saudara, masalah diselesaikan, badai tiba-tiba tenang sekali. Hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara sebelum kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saudara, ketahuilah bahwa Allah memperhatikan kehidupan kita. Apapun tantangan yang kita hadapi, Allah hadir.
Allah bekerja di sana. Apapun persoalan yang kita hadapi, Allah hadir, Allah bekerja di sana. Lihat saudara, ketika murid-muridnya ada dalam keadaan kesulitan, kebingungan oleh karena badai yang mereka hadapi, dia lihat semua, kemudian dia datang. Hari ini pun Yesus datang menjamah saudara. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, tenanglah aku ini. Hari ini pun Tuhan memberikan ketenangan bagi saudara. Lalu kemudian ia naik ke atas perahu mereka dan angin pun redalah. Yesus hadir di tengah keluarga saudara, menyelesaikan segala masalah persoalan saudara. Puji Tuhan saudara, malam hari ini kita akan menaikkan doa-doa kita, permohonan kita di hadapan Tuhan. Percaya Tuhan perhatikan saudara, percaya Dia ada, Dia datang bersama dengan kita, dan Dia menjawab segala permohonan kita. Puji Tuhan saudara, biarlah firman-Nya membangkitkan iman saudara. Naikkan doa-doa saudara dengan penuh iman di hadapan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya malam hari ini kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan mendukung saudara di dalam doa. Apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini, apapun yang menjadi beban saudara, permohonan saudara, kerinduan saudara, mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang menantikan saudara datang bermohon kepada Dia, dan Dia Allah yang peduli dan sanggup menjawab saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, datanglah kepada Tuhan dengan iman saat ini saudara, dan saya akan mendukung saudara dalam segala permohonan saudara di hadapan Tuhan. Saudara, yang pertama saya rindu saat ini berdoa bagi saudara. Jika ada saudara yang sedang mengalami sakit saat ini, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit, apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman. Kita akan bersepakat memohon kesembuhan. Kita akan bersepakat memohon mujizat Tuhan untuk mengerjakan kesembuhan bagi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan saudara. Saya berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba mendukung anak-anak-Mu yang sedang sakit. Hamba berdoa bagi mereka yang sedang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup campur tangan. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Kalau dulu Engkau menyembuhkan yang sakit, hari ini pun kami percaya Engkau tetap sama. Engkau tetap sanggup untuk menyatakan mujizat-Mu, menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mari saudara angkat tangan kananmu kepada Tuhan dengan penuh penyerahan. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sedang sakit dengan iman bahwa tangan Tuhan terulur menjamah penyakitmu dan menyembuhkan engkau. Dalam nama Yesus, Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan atas penyakit yang sedang mereka derita. Hamba berdoa, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Nyatakan perkara yang besar ya Bapa. Sembuhkan anak-anak-Mu. Urapi tangan mereka yang sedang tertumpang atas penyakit mereka. Dan nyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Cabut segala bibit penyakit dari dalam tubuh mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes, Bapa di sorga, hamba berdoa, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit ginjal, dalam nama Yesus sembuhkan. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami asam lambung, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bapa di sorga, apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup mengerjakan pemulihan. Sembuhkan anak-anak-Mu ya Bapa. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Percaya saudara bahwa Allah sedang bekerja untuk menyembuhkan saudara. Kalau ada saudara yang saat ini mengalami lawatan Tuhan, jamahan Tuhan menyembuhkan saudara, mari saksikan saudara dengan penuh sukacita. Saksikan bahwa Tuhan telah menyembuhkan saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini.
dalam nama Yesus, kesembuhan menjadi bagian saudara. Dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara, saat ini khusus saya mau berdoa bagi keadaan ekonomi saudara. Di masa pandemi ini, biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bekerja, menyatakan mujizat dan berkat-berkat-Nya atas kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu tentang keadaan ekonomi mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Mungkin ada anak-anak-Mu malah yang terlilit hutang. Mungkin ada anak-anak-Mu yang serba kekurangan saat ini. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang bingung dengan kondisi yang ada. Bapa di sorga, kami datang kepadamu ya Bapa. Kami datang bermohon di hadapan-Mu, memohon mujizat-Mu, memulihkan ekonomi anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Tuhan bela, buka jalan bagi mereka untuk mencurahkan berkat-Mu atas kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Pulihkan keluarga anak-anak-Mu. Jadikan semua keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis ya Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan, sehingga damai Tuhan, sehingga ketentraman daripada Tuhan memenuhi keluarga anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Berkati hubungan suami istri tetap harmonis dan takut akan Tuhan. Berkati hubungan orang tua dan anak tetap dekat karena diberkati oleh Tuhan. Berkati ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan, khusus bagi pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka yang sedang mendengarkan video renungan ini, Bapa di sorga, Tuhan kiranya menjamah anak-anak-Mu dalam segala pekerjaan mereka. Bapa yang baik, Tuhan yang memberkati sehingga pekerjaan anak-anak-Mu bisa sukses dan berhasil. Berkati ya Tuhan anak-anak-Mu yang bekerja sebagai tenaga medis. Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan sertai anak-anak-Mu yang bekerja di garis terdepan dalam situasi pandemi seperti ini. Berkati para medis ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Bapa, berkati Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan, membela para medis. Jagai lindungi mereka, daya tahan tubuh mereka, Tuhan yang memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani. Bapa, biarlah dalam kondisi seperti ini pun mereka tetap berjuang, tidak patah semangat. Biarlah Tuhan memberkati para petani dalam mereka mencukupkan pangan bagi masyarakat bangsa ini ya Tuhan. Berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam sehingga bisa bertumbuh dengan baik, sehingga akhirnya akan menghasilkan dengan maksimal. Berkati para petani ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Berkati juga anak-anak-Mu para pegawai, PNS, honoris, apapun yang mereka kerjakan sebagai pegawai. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang nyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Berkati anak-anak-Mu para pegawai, Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan mereka, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu pelaku bisnis ya Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, Engkau kiranya yang membela anak-anak-Mu dalam bisnis mereka,
Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, berkati usaha dan pekerjaan anak-anakmu, berkati bisnis mereka, sehingga bisnis mereka, pekerjaan mereka bisa berkembang, bisa bertumbuh, dan maju sekalipun kondisi ini berat ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berkati Tuhan yang campur tangan. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anakmu yang masih sekolah, berkati studi mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga Tuhan memberkati studi mereka, sehingga anak-anakmu akan menjadi orang-orang cerdas, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, sehingga kelak mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Itu sebabnya hamba juga berdoa, berkati ya Tuhan masa depan anak-anakmu. Tuhan campur tangan, Engkau yang menjamin masa depan mereka. Engkau yang berkarya ya Tuhan, Engkau yang bekerja, tiada yang mustahil bagimu. Berkati anak-anakmu Bapa, berkati masa depan mereka. Di dalam nama Yesus, Engkau yang menjamin anak-anakmu di dalam campur tanganmu di dalam masa depan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada pergumulan pribadi saudara yang belum disebutkan. Saya memberi kesempatan bagi saudara saat ini untuk menaikkan doa saudara pribadi. Apapun itu, serukan di hadapan Tuhan. Saya mendukung saudara dalam doa. Dalam nama Yesus, Tuhan pandang anak-anakmu yang sedang berseru saat ini. Pandang anak-anakmu yang sedang berdoa, memohon kepadamu. Apapun yang menjadi permohonan mereka, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bekerja. Dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan, campur tangan-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dengarkan tangisan anak-anakmu, dengarkan seruan anak-anakmu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang ajaib. Tiada yang mustahil bagimu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-anakmu dalam nama Yesus. Saudara, percayalah bahwa apa yang telah saudara serukan di hadapan Tuhan, Allah mendengar saudara. Allah mendengar seruan-seruan saudara, karena kita telah menaikkannya kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mendengar, Tuhan menjawab saudara. Saudaraku, kalau ada saudara yang saat ini telah melihat jawaban doa, telah melihat mujizat ketika kita berdoa bersama, silakan disaksikan di kolom komentar video ini saudara, untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Saksikan bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara, bagaimana Tuhan menjawab doa saudara. Dalam nama Yesus, saksikan itu saudara. Dalam nama Yesus. Puji Tuhan saudara. Kita percaya bahwa firman Allah telah memberkati saudara, meneguhkan iman saudara, dan doa-doa permohonan kita telah didengar dan dijawab oleh Tuhan. Mari imani, Tuhan telah menjawab doa kita. Tuhan telah menjawab seruan-seruan kita di hadapannya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara. Biarlah doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati kehidupan saudara dimanapun saudara, dan apapun yang sedang saudara pergumulkan saat ini. Tuhan kiranya yang campur tangan dan memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur dan kita percaya Tuhan menjawab doa kita. Kami kembalikan segala puji hormat,
Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.